pemirsa Jeng TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali bincang-bincang kita bersama Bapak Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat, Bapak Haji Maksum, masih terkait dengan strategi pengendalian inflasi di Kabupaten Lombok Barat. Pak Kadis, seperti tadi kita sempat bahas Pak Kadis, bahwa inflasi ini kan juga jadi isu nasional Pak ya. Bahkan kalau dari beberapa media yang kami baca gitu Pak Kadis, ada arahan dari pusat terkait dengan bagaimana daerah mesti mengendalikan inflasi ini Pak. Misalnya saja bagaimana terkait dengan ketersediaan barang Pak, kemudian kelancaran distribusi Pak, keterjangkauan harga dan komunikasi yang efektif Pak Kadis. Mungkin kita membahas satu persatu terkait dengan ini Pak Kadis. Tapi sebelum itu mungkin kalau boleh kita tahu Pak Kadis, kalau inflasi ini hanya disuplai oleh kebutuhan pokok saja atau ada barang-barang yang lain yang juga menentukan Pak inflasi di daerah kita? Ya, terima kasih Pak Dewa ya. Lagi sedikit saya memberikan gambaran terkait dengan inflasi ini bahwa inflasi itu banyak faktor. Tidak mesti disebabkan karena kenaikan harga itu semata ya, atau bapok yang ada, tetapi kadang-kadang ini proses dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu zona ke zona yang lain. Mungkin tempat pengambilannya itu bisa 2-3 kali sampai kepada pedagang yang ada di pasar gitu ya. Nah, bila beberapa bulan yang lalu, awal atau pertengahan Januari, saya berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan karena saya melihat agak sedikit semeraut dan butuh penanganan yang intens terhadap pasar Kediri. Jadi di sana kita tidak jelas melihat posisi para pedagang itu berserakan di mana-mana. Terus tempat parkir juga ada di mana-mana. Dan alhamdulillah berkat kerjasama kami dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengajak Dinas Perhubungan ya untuk berkolaborasi tentu dengan beberapa stakeholder yang lain ya, baik dari inspektorat ya ataupun instansi OPD yang lain ya. Ini semua kita tentu mengharapkan ini kaitannya sama persetujuan dari pimpinan seperti Pak Sekda, karena gerakan pertama itu menjadi salah satu inovasi dari kami ya untuk merubah suasana areal pasar yang supaya tidak lagi menjadi pasar yang tidak tertata. Dan alhamdulillah di pasar Kediri yang di frontnya itu, yang di depannya itu kita jadikan khusus untuk areal parkiran, sehingga kita coba sedikit mengatur zona drop, ada drop zone di situ, zona untuk menurunkan barang bagi para pedagang, baik yang pakai sepeda motor ataupun yang menggunakan roda 4 ya, open cab gitu. Jadi kendaraan tidak lagi keliling masuk ke dalam seenaknya. Sehingga di drop zone itu menurunkan, sehingga nanti ada buruh yang akan membawa ke dalam. Nah, barangkali ini menjadi salah satu perhitungan dari para pedagang itu yang tadinya beras harga sekitar 10.000, 100-200 naik jadi 400 karena ada ongkos di situ. Mungkin barangkali itu yang menjadi memberikan pengaruh kenaikan harga di salah satu bapok yang ada. Belum lagi kita melihat bapok yang lain begitu. Tapi ya itu tidak kita sadari Pak Kadis ya. Ada hal-hal kecil kadang-kadang yang juga memberikan sumbangan terhadap kenaikan harga barang itu Pak ya. Seperti Pak kita katakan
di mana barang itu mudah diturunkan di pasar, jaraknya dengan pedagang juga menjadi penyumbang juga ya. Ya betul 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 Pak. Kalau kita tadi melihat pada ketersediaan barang Pak Aris, apakah tadi Bapak juga turun langsung ke pasar-pasar itu juga hanya melihat tingkat harga atau juga kecukupan stok yang tersedia di pasar? Ya, beberapa waktu yang lalu tidak hanya pada tataran pemantauan harga saja, ya, tetapi ketersediaan dari Bapok tersebut, ya. Lagi-lagi di pasar Kediri ini, ya, saya melihat beras Bulog, beras pemerintah yang banyak dikonsumsi sama masyarakat, yang banyak diperjualbelikan oleh para pedagang beras di pasar. Ternyata di pasar Kediri sendiri yang menjadi member anggota Bulog itu tidak banyak, ya. Malah yang banyak itu di pasar Gerung, karena mereka pandai mengurus izin kerjasamanya gitu kan, sehingga hampir 28 pedagang yang ada di pasar Gerung. Sementara di Kediri ini kita coba kerjasamakan dengan Bulog agar upaya dari pedagang itu bisa lebih banyak berakses dengan Bulog gitu ya. Sehingga tidak mereka membeli beras yang yang premium juga mahal, beli beras SPHP juga mahal gitu ya. Nah, ini belum pada tataran mereka akan membeli beras beras premium. Yang tadi saya bilang beras medium gitu ya. Beras premium ini kan beras yang punya kualitas yang lebih baik gitu ya. Nah, dan juga dari tugas kami bekerja sama pada saat melakukan event OPM, operasi pasar murah itu, bekerja sama dengan beberapa OPD, termasuk Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, kemudian mitra kerja kami itu kita libatkan baik yang dari Indomaret, Alfamart, Minimaret, termasuk dari Bulog. Yang tidak kalah penting adalah BI, Bank Indonesia. Ini yang banyak sekali memberikan kontribusi kepada kita pada saat kita melakukan OPM maupun GPM, Gerakan Pangan Murah, yang kerjasamanya Ketahanan Pangan. Ya. Tadi Bapak katakan ternyata pedagang di beras yang di pasar itu tidak semuanya menjadi mitra Bulog Pak ya? Tidak. Itu kenapa Pak Kades? Apakah mereka tidak tahu bagaimana menjadi mitra Bulog atau syarat-syaratnya itu nggak bisa terpenuhi, itu gimana Pak? Ini sebenarnya tidak terlepas dari koordinasi inten mandor pasar. Mandor pasar ini akan lebih tahu, akan lebih mengetahui para pedagang-pedagang beras yang ada di beberapa los pasar tersebut. Nah, ini rupanya karena keterbatasan daripada mandor pasar tersebut, ini kita bantu untuk bekerja sama dengan dengan Bulog. Tetapi menjadi anggota Bulog pun tidak serta-merta kita kirim nama, tidak. Ada persyaratannya. Jadi harus ada fotokopi KTP, kemudian bagi yang sudah punya izin usaha dagang gitu ya, punya NPWP, cukup yang 3 ini. Persyaratan yang 3 ini kita lakukan, kita berikan rekomendasi, serahkan kepada Bulog untuk kemudian nanti dimasukkan menjadi anggota Bulog ke depan untuk seterusnya, maksud saya. Nanti Pak, yang Bapak survei kan hanya 2 Pak ya. Tadi Bapak sebutkan pasar Gerung, pasar Kediri gitu Pak. Tapi kalau nggak salah kita kan ada punya sekitar 10 pasar Pak. 23 pasar. 23 pasar. Ya. 23 pasar Pak ya. 23 pasar. Tapi ini kan ada klasifikasi pasarnya juga ya. Yang 10 itu mungkin pasar induk-induknya Pak. Ya, pasar besar lah. Ya, pasar tipe A, pasar tipe B, dan yang banyak itu pasar tipe C. Ya. Kemudian begini Pak Kadis, bagaimana kemudian Perindak bisa memastikan Pak Kadis bahwa harga beras misalnya Pak
harga beras ini dari 23 pasar yang ada itu harganya sama gitu Pak. Dan stoknya tetap tersedia, itu gimana Pak? Ya. Langkah-langkahnya Bapak untuk mengantisipasi hal itu Pak Kadis? Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, tingkatan dari bahan pokok seperti beras, ini kan ada klasifikasi beras, ya, beras rakyat SPHP, kemudian beras yang masuk dalam kategori medium, kemudian ada juga beras premium. Nah, mungkin kita tidak bicara tentang beras premium karena ini harga itu jelas di atas standar harga beras medium gitu ya. Yang kita perlu jaga ini adalah jangan sampai beras yang sudah diberikan label oleh pemerintah itu dijual melampaui batas standar harga tertinggi gitu kan. Nah, ini yang kita perlu coba pantau terus ke bawah ya di beberapa pasar. Ketika nanti kita temukan ada pedagang yang menjual di atas harga tertinggi, maka kita berikan sanksi. Kita berikan sanksi, apalagi kalau mereka itu bermitra dengan Bulog, maka ini menjadi laporan kami di semua pasar pedagang-pedagang yang ada. Ada ditemukan Pak? Ada temukan dalam, kita bahasakan aja belusukannya Bapak lah gitu. Ya. Kalau Bapak belusukan ke pasar-pasar itu ada Bapak temukan pedagang yang menjual tidak sesuai harga yang ditentukan itu? Nah, dari laporan tim termasuk saya sendiri yang turun, saya kan tim 2 ya. Sementara tim saat itu Pak Sekda, kita tim 2. Ya, pengawasan tetap kita lakukan secara intens terhadap semua pedagang, dan kita coba cross check sama sama mandor pasar gitu ya. Jangan sampai mengalami distabilitas harga di situ. Nah, dan alhamdulillah waktu saya turun ke pasar Narmada, ya kan, tidak ada saya temukan harga yang terlalu melonjak tinggi gitu. Ya. Berarti bisa dipastikan bahwa harga yang ada hampir seragam Pak ya? Hampir seragam dan masih standar. Cuman kita kan tidak pungkiri bahwa kenaikan harga ini pada akhir-akhir ini rupanya masih bisa teratasi ya, karena panen rakyat ya, panen raya. Nah, informasi dari Kepala Dinas Pertanian di akhir Maret kemarin berlangsung panen raya di sekitar 5.000 hektar, termasuk juga di awal April ini lebih besar lagi sampai 7.000 hektar panen raya di Kabupaten Lombok Barat. Ini kan akan memberikan pengaruh kepada inflasi tersebut, artinya penurunan harga bahan pokok. Ya. Baik Pak Kadis, kita jeda sesaat Pak Kadis, nanti kita akan masuk ke sesi ketiga. Baik pemirsa JEM TV dimanapun Anda berada, kita jeda sebentar. Nantinya kita akan lanjut lagi ke sesi 3 masih bersama Bapak Haji Maksum, Kades Perindak Kabupaten Lombok Barat, terkait dengan strategi pengendalian inflasi di Kabupaten Lombok Barat.